semua, perkenalkan nama saya Fioni Lau. Pada hari ini, saya ingin berbagi informasi tentang suatu isu global yang telah mengkhawatirkan sangat banyak orang di dunia ini, yaitu COVID-19. COVID-19 memang sudah menjadi perbincangan publik sejak akhir tahun 2019. Pada video kali ini, saya ingin memberikan penjelasan tentang penyakit ini agar kita semua memiliki pemahaman tentang apa yang sedang kita hadapi. Virus corona itu apa sih? Novel coronavirus itu apa? Terus, COVID-19 itu apa? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Novel coronavirus adalah sebuah istilah yang digunakan oleh para ahli, yang berarti virus ini adalah jenis virus corona yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Sedangkan COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Jadi, COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Lebih spesifiknya, jenis SARS-CoV-2. Kenapa ya bisa tiba-tiba ada COVID-19 di dunia ini? COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Pada saat itu, terjadi sekumpulan kasus radang paru-paru yang belum diketahui penyebabnya. Tetapi, banyak dihubungkan dengan pasar grosir makanan laut Huanan yang terdiri dari ribuan kios yang menjual berbagai macam daging. Setelah diselidiki, para ahli mencurigai bahwa virus corona ini bersumber dari hewan. Untuk Indonesia, kasus corona pertama diketahui pada tanggal 2 Maret 2020, di mana 2 orang Depok yang merupakan ibu dan anak terjangkit karena melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia dan ternyata positif corona. Penularan COVID-19 melalui apa ya? Beberapa virus corona hidup pada hewan dan manusia. Untuk COVID-19, ada dugaan bahwa virus awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus ini juga menular dari manusia ke manusia. Inilah alasannya mengapa virus corona menyebar dengan cepat. Virus corona ini diketahui berbentuk seperti droplet. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19, dan juga kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 seperti berjabat tangan atau bersentuhan. Apa ya dampak-dampak yang terjadi karena adanya COVID-19 ini? COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan orang-orang, tidak hanya pasiennya. Pertama, apa yang terjadi kalau seseorang terkena COVID-19? Awalnya, gejala utama yang akan dirasakan adalah demam, batuk, dan juga sesak nafas untuk kasus yang lebih parah. Biasanya, gejala muncul dalam waktu 2-14 hari setelah terpapar virus corona. Tetapi, ada juga penderita COVID-19 yang tidak merasakan gejala apapun. Untuk kasus yang lebih serius, virus corona dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pernapasan manusia, seperti infeksi, penyakit pneumonia, dan lain-lain. Selanjutnya, apa sih dampak lain dari COVID-19? Seiring bertambahnya jumlah kasus COVID-19, terdapat banyak dampak yang dapat dirasakan. Salah satunya adalah perekonomian. Contohnya saja, kurs US dollar terhadap rupiah melonjak hingga 16.000. Selain itu, indeks harga saham juga mengalami penurunan. Di sisi lain, masyarakat juga merasakan dampak dari COVID-19 ini secara langsung. Misalnya, karena masyarakat harus menjalani karantina dan menetap di rumah, supir taksi dan tukang ojek otomatis kehilangan banyak penumpang. Para pedagang pun kehilangan pembeli. Sedangkan dalam sektor pendidikan, pelajar diharuskan belajar dari rumah dan sejumlah ujian serta kegiatan pun harus ditunda atau dihapuskan. Satu-satunya dampak positif yang dapat dirasakan adalah jumlah polusi yang berkurang, baik itu di udara maupun di air.
Hal itu disebabkan oleh berkurangnya kendaraan yang lalu lalang semenjak adanya COVID-19 ini. Contohnya, air di Kanal Venice menjadi lebih jernih karena berkurangnya kapal, dan langit di kota-kota besar menjadi lebih cerah. Ada berapa sih jumlah kasus COVID-19 di dunia? Kalau di Indonesia sendiri, sudah ada berapa? Pertanggal 31 Maret 2020 jam 8 malam, jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia ada 803.011, di mana 39.025 orang meninggal dunia dan 172.396 diantaranya berhasil sembuh. Untuk Indonesia sendiri, terdapat 1.528 kasus, di mana 136 orang meninggal dunia dan 81 orang berhasil sembuh. Sebagai info tambahan, seseorang bisa terjangkit COVID-19 lebih dari sekali. Contohnya, seorang kakek berusia 70 tahun dari Jepang yang telah dinyatakan sembuh dan kembali positif beberapa hari kemudian. Terus, apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah sampai saat ini? Nah, COVID-19 tidak dianggap sepele oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai aksi untuk menjaga dan membantu rakyat. Contohnya, yang pertama, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk melakukan social distancing atau physical distancing, yang berarti kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Kedua, pemerintah telah meliburkan siswa-siswi dan melarang kegiatan yang mengumpulkan massa. Pemerintah juga sudah memulai tes massal COVID-19 dimulai dari Jakarta Selatan. Rumah sakit darurat pun sudah mulai dibangun dan beberapa wisma disediakan untuk pasien COVID-19. Presiden Jokowi pun telah memberikan sejumlah keringanan kepada rakyatnya, seperti keringanan pembayaran kredit, peningkatan keluarga penerima PKH atau program Keluarga Harapan, menaikkan jumlah penerima kartu sembako, sampai pembebasan serta diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Oh iya, apa saja yang dapat kita lakukan pada saat seperti ini? Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Jangan menyentuh wajah seperti mulut, hidung, ataupun mata. Melakukan physical distancing. Jangan melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan. Menggunakan masker jika sedang sakit. Berkumpul di tempat yang ramai. Mempersiapkan cadangan makanan atau keperluan sehari-hari secukupnya. Jangan panic buying atau membeli barang dalam jumlah yang berlebihan. Mencari informasi yang akurat tentang COVID-19 dari sumber yang terpercaya. Jangan mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya, apalagi turut menyebarkan hoaks. Halo, Ii, jangan lupa rebus telur ya biar gak kena corona. Aduh, telepon siapa? Next session, frequently asked question atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nomor 1. Apakah virus corona menyebar melalui udara? Tidak. WHO telah menegaskan bahwa virus corona tidak menyebar melalui udara. Nomor 2. Apakah hewan peliharaan dapat terjangkit COVID-19? Belum ada bukti bahwa COVID-19 dapat menular ke hewan. Jadi, saran saya, jangan panik dan mulai mengusir hewan kesayangan Anda. Sebagai gantinya, jaga kesehatan Anda dan hewan peliharaan untuk berjaga-jaga. Nomor 3. Apakah kita perlu memakai masker? Karena keterbatasan jumlah masker yang ada di pasaran, maka orang yang sedang sakit yang diprioritaskan untuk memakai masker agar tidak menyebarkan virus ke orang sekitar. Akan tetapi, untuk orang yang tidak sakit, memakai masker sebenarnya dapat membantu menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin. Nomor 4. Benarkah kita tidak akan terkena COVID-19 di musim kemarau atau tempat yang daerahnya panas? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada bukti yang menunjukkan penyebaran atau penularan COVID-19 berkaitan dengan cuaca, suhu, maupun musim. Baik di negara-negara dengan 4 musim maupun 2 musim, seperti di Indonesia, seseorang bisa tertular COVID-19. Nomor 5.
Benarkah kita tidak akan tertular COVID-19 jika mengonsumsi rempah-rempah? Belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan hal ini, sehingga jawabannya adalah tidak. Selama seseorang berkontak dengan pasien positif COVID-19 dan mendapat tetesan dari batuk ataupun nafas yang dibuang, maka orang tersebut tetap bisa terkena COVID-19. Next session, topik hot. Apa pendapatmu? Yang pertama, dalam situasi seperti ini, banyak pedagang yang menggunakan kesempatan untuk mencari penghasilan lebih dengan cara memperjualbelikan masker, hand sanitizer, cairan antiseptik, termometer, sampai hazmat suit. Menurut saya sendiri, apabila diperjualbelikan dengan harga yang masih tergolong wajar, maka tidak apa-apa. Masalahnya, terdapat oknum-oknum yang menjual barang-barang yang sedang sangat diperlukan dengan harga selangit. Menurut saya, ini adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Kenapa? Karena di Indonesia, kesenjangan ekonomi masih sangat besar. Dengan harga biasa saja, belum tentu semua orang mampu membeli, apalagi harga yang terlampau mahal. Sebagai akibatnya, semakin banyak orang-orang yang tidak dapat mendapatkan barang-barang yang diperlukan. Topik kedua, belakangan ini beredar berita bahwa terjadi diskriminasi terhadap tenaga medis sampai keluarganya. Menurut saya, ini adalah kejadian yang sangat ironis. Bayangkan apabila tenaga medis memilih untuk mengurung diri karena mereka juga takut dengan COVID-19 ini. Apa yang terjadi? Mungkin tidak akan ada pasien yang selamat. Tetapi, para tenaga medis berjuang mengorbankan dirinya untuk kebaikan kita semua. Seharusnya kita mengapresiasi tindakan mereka, bukan malah mendiskriminasi mereka dan keluarganya. Jadi, inilah akhir dari video kali ini. Semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ingat, untuk jangan panik dalam situasi seperti ini. Kita hanya perlu waspada dan melakukan tindakan preventif seperti membatasi sentuhan, melakukan social distancing, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatan sebelum terlambat. Seperti yang dikatakan Bapak Presiden kita, musuh terbesar kita pada saat ini bukanlah virus corona, akan tetapi rasa cemas, panik, takut, hoaks, dan rumor. Ayo tingkatkan rasa solidaritas dan gotong royong. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Stay safe semuanya.